Pada video ini, Grup 5 akan menjelaskan mengenai implementasi Framework WART dan PEPART pada PT Venturium System Indonesia untuk membuat IT Planning Strategi. Sebelumnya, WART and PEPART akan dibahas sekilas. WART and PEPART merupakan suatu framework yang terdiri dari input, proses, dan output. Digunakan untuk membuat IT Planning Strategi untuk suatu organisasi. Pada tahap input, terdapat internal-external business environment dan internal-external IS atau IT environment. Pada proses, digunakan beberapa analisis untuk memproses input. Pada output, terdapat business IS strategi, IS atau IT management strategi, IT strategi, dan future application portfolio. Kita akan membahas company profile dari PT Venturium System Indonesia atau biasa disebut Vensis. Vensis merupakan perusahaan IT solution yang berdiri sejak 2003. Vensis melayani servis seperti Swift, IT infra, hardware IBM, proyek, dan alih daya IT. Visi dan misinya menjadi perusahaan IT terkemuka yang berkomitmen dan menyediakan jasa pelayanan dengan kualitas terbaik. Permasalahan yang ada yaitu belum adanya IT strategic planning dan operasional perusahaan tidak menggunakan TI dengan baik. Kita akan mulai membahas proses input WART dan PEPART dimulai dari internal business environment. Pada bagian ini terdapat stakeholder dan value chain diagram. Untuk stakeholder, ada investor, CEO, direktur, staff, partner bisnis, dan klien. Value chain diagram terdiri dari supporting activities, yaitu administrasi, HR, dan IT management. Kemudian, primary activities yaitu pengumpulan user requirement, pembuatan, dan distribusi IS atau IT solution, memasarkan jasa, dan menyediakan layanan support. Pada internal IS atau IT environment, terdapat 4 bagian, software, hardware, brainware, dan McFarland Grid. Kita akan merincikan software, hardware, dan brainware yang ada pada Vensis terlebih dahulu. Ini spesifikasi softwarenya. Ini spesifikasi hardware yang ada. Ini fungsi brainware yang ada. Pada McFarland Grid, terdapat beberapa aplikasi yang sudah digunakan oleh Vensis, dan inilah current portofolionya. Untuk external business environment, kita melakukan PES analysis yang menghasilkan hasil sebagai berikut. External IS atau IT environment berisi riset tren IT yang dilakukan oleh Gartner Inc. Dan yang menempati posisi pertama ialah mobile device. With that in mind, let's look at the first of the trends, which is the mobile device battles. Dengan aplikasi mobile, Vensis dapat dengan mudah mengakses informasi dan data, tentunya dengan memperhatikan tingkat keamanan serta proses bisnis dapat berjalan lancar. Kemudian, kita memasuki tahap proses. Terdapat SWOT analysis, dirincikan strength, weakness, opportunities, and threats dari Vensis yang dihasilkan dari wawancara terhadap stafnya. Kemudian, kita akan menghitung IFAS dan EFAS-nya. IFAS didapat dari strength dan weakness, bernilai minus 0,03. Sementara, EFAS didapat dari opportunities dan threats, bernilai 0,13. Kemudian, kita letakkan pada koordinat SWOT.
dan mendapatkan strategi ketiga sebagai strategi yang paling optimal, yaitu strategi weakness opportunities. Proses selanjutnya yaitu IT Balance Scorecard. Untuk menentukan, kita harus mengetahui tujuan strategis dari divisi IT yang dipaparkan sebagai berikut. Dari tujuan ini, kita mendapatkan 4 perspektif, yaitu finansial, internal business, customer, dan innovation and learning. Kemudian, perspektif ini disimpulkan menjadi user orientation, operation excellence, contribution, and future orientation and business. Setelah dilakukan wawancara dan perhitungan terhadap setiap perspektif, didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut, dengan rata-rata 69,96%. Kemudian, kita memasuki tahap output. Pada IS Business Strategi, terdapat 4 bagian, Bisnis Strategi, BPNM, Gap Analisis, dan IS Strategi. Pada Bisnis Strategi, dirincikan hubungan dalam SWOT seperti berikut. Kita akan menggunakan strategi WO sesuai dengan SWOT analisis sebelumnya. Kemudian, inilah BPNM dari Fensis. Di Gap Analysis, kita membahas kebutuhan, kondisi saat ini, kondisi masa depan, serta solusi. Di sini, kita mendapatkan 3 solusi, yaitu Knowledge Management System, aplikasi Automatic Transfer, dan aplikasi e-report. Dengan IS Strategi, kita menyesuaikan bisnis strategi yang digunakan, yaitu WO, dengan solusi dari gap analisisnya, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ada IS atau IT Management Strategi, ada BSC Analisis, dan portofolio aplikasi masa depan. Pencapaian kontribusi perusahaan telah cukup memenuhi kebutuhan pengguna, namun tetap perlu pengembangan pada aplikasi dan hardware. Pencapaian orientasi pengguna sudah bagus dan harus dipertahankan. Pencapaian penyempurnaan operasional sudah baik dalam penanganan masalah, namun perlu peningkatan efisiensi kerja. Pencapaian orientasi masa depan sudah baik dan perlu dipertahankan dan dikembangkan di masa depan. Dari hasil evaluasi BSC, didapatkanlah portofolio aplikasi masa depan sebagai berikut. Untuk urusan urgensi, jika aplikasi Knowledge Management System tidak ada, maka transfer knowledge akan berlangsung lama. Jika aplikasi Automatic File Transfer tidak ada, maka transfer file menjadi lambat. Lalu, jika aplikasi e-report tidak ada, maka dibutuhkan waktu meeting lebih yang mengganggu pengerjaan proyek. Terdapat juga beberapa kebijakan yang harus dibuat dalam aspek information security, personal security, operation security, serta physical security. Untuk IT strategi ada 3 bagian, infrastruktur jaringan, infrastruktur hardware dan software, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Infrastruktur jaringan sebelumnya tidak ada firewall dan merupakan suatu vulnerability. Jadi, kita menganjurkan dipasangnya 2 firewall. Untuk infrastruktur hardware dan software, inilah spesifikasi serta biaya yang dibutuhkan untuk aplikasi barunya. Agar pengerjaan proyek berlangsung lancar, sumber daya manusia juga dibutuhkan. Inilah rincian SDM yang dibutuhkan pada tiap aplikasi serta biayanya. Demikian IT Strategic Planning ini. Sebagai penutup, berikut list kesimpulannya. Sekian dan terima kasih.